aja sama saya sulit pertanyaan. Jujur ya, jujur. Ini yang beragama Islam, setiap hari sholat kan? Oke. Jujur ya, jujur. Tapi harus jujur ya jawabnya. Itu sholat itu untuk nanti atau untuk sekarang? Hah? Buat nanti? Oh. Atau diganti pertanyaan deh. Sholat itu buat surga atau buat akhlak? Yuk kita percaya dengan konsep Nikola Tesla bahwa segala sesuatu adalah vibrasi, ya, frekuensi, energi, dan kita sekarang ini sedang berada dalam ya resonansi karena frekuensi kita sama. Clear sampai sini. Nah, angan-angan kosong ini bukan sekedar tidak realistis, bukan sekedar tidak disertai usaha, tapi malah justru menyesatkan. Menyesatkan berarti apa? Menjauhkan diri kita dari jalan yang benar. Sehingga kita terlena dengan janji-janji palsu. Bapak Ibu, mohon maaf ya. Hidup itu kapan? Pinter ya. Kapan? Sekarang. Ya. Tapi banyakkah di antara kita yang lebih percaya pada janji-janji masa depan, lalu melupakan saat ini? Ada nggak? Kayaknya semuanya deh. Betul nggak? Karena ada yang mengatakan begini. Mohon maaf ya. Dunia itu bukan buat orang beriman. Orang beriman mah nanti. Di sana. Dunia buat orang kafir. Gitu. Belangsak gak? Padahal di Quran tidak ada pernyataan itu. Itu angan-angan kosong. Malah di Quran dikatakan wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tahu nggak akhirat? Akhirat itu hari kemudian. Akhirat itu masa depan. Dan masa depan tidak ada haknya buat mereka yang tidak tampil hari ini. Setuju nggak dengan saya? Ulangi ya, ulangi. Masa depan itu tidak ada bagiannya untuk mereka yang tidak tampil hari ini. Jadi masa depan itu ditentukan oleh apa yang kita lakukan hari ini. Realistis. Tapi mereka yang melupakan hari ini, berharap masa depannya lebih baik, itulah angan-angan kosong. Paham sampai di sini? Nah kalau itu dipakai oleh kita, menyesatkan gak kira-kira? Menyesatkan. Nah sekarang saya kasih pertanyaan. Ya, kalau sulit, bilang aja sama saya sulit pertanyaan. Jujur ya, jujur. Ini yang beragama Islam, setiap hari sholat kan? Oke, jujur ya, jujur. Tapi harus jujur ya jawabnya. Itu sholat itu untuk nanti atau untuk sekarang? Hah? Buat nanti? Oh. Atau diganti pertanyaan deh. Sholat itu buat surga atau buat akhlak? Buat surga. Oh. Padahal Nabi Muhammad udah jelas. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak. Supaya akhlak kalian itu karim. Mulia. Kayak saya namanya Saiful Karim. Kan makarimal akhlak itu ada kata karim di situ. Jadi saya malu kalau namanya Karim tapi saya tidak mulia. Karena itu doa dari bapak saya, dari leluhur saya. Nah sekarang ulangi lagi. Nabi Muhammad diutus ke dunia untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Supaya akhlaknya karim, akhlaknya mulia. Kata siapa? Kata Nabi Muhammad. Kata Quran. Kalian tuh makanya nih ngaji bertahun-tahun gak ada bekasnya.
Itu hadis, udah dibacakan hadisnya malah sama saya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku datang ke dunia ini diutus Tuhan, tujuan Tuhan mengutusku itu cuma satu, memuliakan akhlak. Nah, untuk memuliakan akhlak, Nabi Muhammad ya diberi instrumen oleh Allah. Salah satu instrumennya adalah sholat. Makanya jelas di Quran, sholat itu adalah untuk mencegah manusia dari keji dan munkar. Sekarang saya tanya lagi, jadi sholat itu untuk sekarang atau untuk masa depan? Ya untuk sekarang. Kalau hari ini kalian baik, hari ini kalian akhlaknya mulia, ya masa depan nggak usah dipikirkan. Kan masa depan itu akan datang bergantung apa yang kamu lakukan hari ini. Tapi banyak yang melupakan saat ini demi masa depan. Angan-angan kosong bukan? Baru ketangkep. Sekarang saya ulang lagi. Sholat itu buat surga atau buat akhlak? Tadi belum sama jawabannya. Sekarang udah mulai sama ya? Kan di Quran jelas, aqimis sholah. Aqimis sholah. Inna sholah tanha anil fahsya wal munkar. Jelas sekali tidak saya menemukan satu ayat pun di Quran, dirikanlah sholat supaya kau masuk surga. Gak ada. Dirikanlah sholat supaya kamu bebas dari perbuatan keji dan munkar. Bebas dari perbuatan keji dan munkar. Akhlak bukan? Akhlak mulia bukan? Itu tujuan sholat. Jadi tujuan sholat itu sekarang atau besok? Sekarang. Kan banyak yang sombong. Karena udah sholat. Padahal akhlaknya tidak berubah. Masih ngomongin orang. Masih menghujat orang. Masih maki-maki orang. Ada nggak yang kayak gitu? Ada apa banyak? Karena dia terjebak angan-angan kosong. Seolah-olah sholat itu buat surga, buat pahala. Padahal nggak ada di ayat. Ayatnya jelas. Aqimis sholah inna sholah tanha anil pasawal munkar. Jadi harusnya Bapak Ibu memeriksa nggak? Apakah saya sudah bebas dari perbuatan keji dan munkar? Memeriksa gitu nggak? Enggak. Malah jadi sombong. Seolah-olah punya tabungan di masa depan. Padahal sekarang akhlaknya ambu radul. Kira-kira ngerti sampai situ? Oke, itu baru contoh sederhana. Ya, makanya angan-angan kosong menyesatkan nggak? Menyesatkan. Nah yang keempat, angan-angan kosong berbahaya nggak? Berbahaya. Menimbulkan kelalaian, menimbulkan penderitaan, menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Coba orang yang punya pandangan, bagian kita bukan di sini, bagian kita mah nanti. Padahal nanti itu kan belum tiba. Katanya hidup itu di sini, saat ini sekarang. Akibatnya apa? Sekarang gak kebagian, apalagi nanti. Timbulnya apa? Penyesalan karena terjebak angan-angan kosong. Berbahaya nggak angan-angan kosong? Bahaya sekali. Makanya muncullah orang-orang yang sombong. Padahal dia itu sedang berada dalam angan-angan kosong. Paham sampai sini? Oke. Ini baru pengertiannya. Oke, sekarang perhatikan. Ada ayat yang bagus nih. Di surat Al-Baqarah ayat 268. Ini harus saya bacakan bahasa Arabnya. Karena banyak yang ragu-ragu. Biar saya nanti terjemahkan pelan-pelan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyaiton ya'idukumul faqra. Setan itu menjanjikan kamu dengan kemiskinan. Ini Quran.
Pernah baca ayat ini Bapak Ibu? Kasihan. Ini gara-gara one day one judge ini. Bergerak cepat tapi tidak bergerak maju. Saya baca Quran setiap hari jam 1 sampai jam 4 subuh itu Bapak Ibu. Paling satu ayat aja udah gak kelar-kelar itu. Hanya hangat-hangat air mata aja kalau baca itu. Gak bisa saya baca banyak-banyak. Makanya di dalam kitabnya Fihi Ma Fihi itu dijelaskan bahwa kitab suci ini seperti bawang merah. Dikupas luarnya, ada lagi. Kupas lagi, ada lagi. Kupas lagi, ada lagi. Dan yang terakhir, kalau ibu-ibu ngupas bawang merah, yang terakhirnya kan cuma air mata. Betul nggak? Iya. Yang terakhir kita memasuki kekosongan. Sampai kita tidak merasa apa-apa, tidak merasa tahu apa-apa. Makanya orang yang tinggi ilmunya, semakin dalam dia belajar, dia semakin tidak tahu apa-apa. Bukan semakin merasa tahu apa-apa. Seperti mengupas bawang merah, makin dikupas, makin dikupas, makin dikupas, sampai akhirnya kita akan menemukan kekosongan. Di kekosongan itu, disitulah kita akan sadar betapa kita tidak tahu apa-apa. Disitulah kita akan mengalami namanya kesucian jiwa. Karena kotoran jiwa itu berasal dari 4 Bapak Ibu, perhatikan saya. Kotoran jiwa itu 1, dari perasaan bahwa kita merasa tahu apa-apa. Jadi sombong. Yang kedua, kotoran jiwa itu dari perasaan bahwa kita memiliki apa-apa. Coba lihat, orang yang merasa memiliki apa-apa. Jadi sombong, jadi takut kehilangan, jadi melekat, jadi pelit, jadi kikir. Padahal dulu ketika dia tidak punya apa-apa, lebih bahagia daripada saat dia punya apa-apa. Yang ketiga, kotoran jiwa itu berasal dari merasa bisa apa-apa. Dan yang terakhir, kotoran jiwa itu berasal dari merasa dirinya sebagai siapa. Merasa dirinya paling ulama, merasa dirinya paling alim, merasa dirinya paling tahu segala, merasa dirinya paling soleh, lalu merendahkan orang lain. Itu sudah kotoran jiwa Bapak Ibu. Jadi Quran surat Al-Baqarah ini mengatakan bahwa asyaiton ya'idukumul faqra. Fakir. Setan itu menjanjikan kamu dengan kemiskinan. Mau kerja? Ya, bilang dari dalam, capek. Padahal pengen uang banyak. Pernah nggak begitu Bapak Ibu? Mau bisnis? Takut rugi. Padahal pengen untung banyak. Siapa yang sedang berbisik itu? Benar nggak kalau setan itu menjanjikan kemiskinan? Benar nggak Bapak Ibu? Jadi kalau hari ini kita miskin, berarti yang kita ikuti Allah apa setan? Nah, itu jawabannya. Harus dijelaskan begini baru sadar. Saya itu saking sayangnya pada umat nih, ingin berbagi Bapak Ibu. Saya bikin pelatihan hidup menakjubkan, saya bikin pelatihan dirindukan uang. Saya bikin pelatihan bagaimana hebatnya pikiran dan perasaan. Saya menulis buku Titian Kesadaran, saya menulis buku Hidup Menakjubkan. Saya ingin berbagi. Karena kemiskinan itu bukan dari Allah, kemiskinan itu dari setan. Karena kita tidak mau keluar dari segala batasan-batasan yang membatasi kita. Bapak Ibu perhatikan saya. Pernah nggak Bapak Ibu membatasi pikiran? Wah, itu tidak mampu bagi saya. Oh, saya tidak lebih berbakat dari orang lain.
Dan kita mengatakan seolah-olah semua orang-orang yang kaya, sukses di dunia ini karena mereka lebih berbakat daripada saya. Karena mereka lebih diperhatikan Allah daripada saya. Karena mereka lebih beruntung dari saya. Itu pikiran palsu bukan Bapak Ibu? Buatan siapa? Tapi sadar gak Bapak Ibu? Coba sekarang pikirkan. Allah yang Maha Adil pasti ngasih kesempatan yang sama. Pasti ngasih kebahagiaan yang sama. Waktu kita juga sama semua 24 jam. Mereka yang sukses tidak punya waktu lebih banyak dari kita. Tapi mereka menggunakan waktunya benar-benar untuk mengarahkan mereka kepada kesuksesan itu. Sadar gak Bapak Ibu? Sadar sekarang? Kemarin saya kasih ya judul khusus memperkuat interior diri. Saya mampu, saya bisa. Saya bisa menghadapi semua rintangan itu. Saya pasti kuat. Ayo Bapak Ibu keluar dari situ. Itu batasan-batasan itu yang membatasi kita. Ternyata bukan dari Allah. Allah tuh al-wasi. Dia maha luas. Yang menyempitkan kita itu adalah diri palsu kita yang bernama syaitan. Cuman sayang kita ngaji bertahun-tahun. Kalau bicara tentang setan, pasti entitas lain yang suka mengganggu kita. Padahal yang membuat kamu tadi malam tidak bangun tidur, kan kamu. Tuhan bilang, dingin. Cuma gitu aja. Gak banyak kata-katanya. Tuhan bilang, ngantuk. Gitu aja kan? Gitu kan? Siapa yang bilang dingin? Siapa? Ayo jujur. Siapa yang bilang ngantuk? Siapa? Mau belajar? Sudah nyalakan lampu? Sudah ada kursi? Bukunya sudah terbuka? Baru buka. Ngantuk. Nanti aja. Terus mau kapan? Yuk kita jujur ya. Jadi jangan-jangan setiap hari itu kita sibuk hanya dengan angan-angan kosong kita sendiri. Berharap berubah. Berharap masa depan lebih baik. Ini saya bongkar hari ini rahasianya. Ulangi Bapak Ibu. Asyaiton ya'idukumul faqra. Setan menjanjikan kamu dengan kemiskinan. Jadi miskin berasal dari siapa? Setan. Batasan-batasan yang diciptakan di pikiran kita berasal dari siapa? Setan. Siapa setan? Makin jelas. Pakai kerudung. Di kacamata. Pakai batik lagi. Paham sekarang? Aduh. Ini saya buka ya kesadarannya. Yuk lanjutkan. Ya, wa ya'murukum bil fahsya. Dan menyuruh kepada fahsya. Kan sholat itu tadi saya jelaskan. Aqimis sholah, inna sholat anil fasa wal munkar. Fahsya itu jahat, fahsya itu keji. Dan semua yang keji, tidak berperasaan, yang jahat, yang merendahkan, yang menghina, yang menghujat. Jelas kata ayat ini. Itu semua berasal dari syaitan. Ulangi lagi. Syaitan wujud nyatanya apa Bapak Ibu? Pikiran yang tidak terkendali. Dan saat kita tidak dikendalikan oleh pikiran, kita telah menjadi diri palsu. Makanya saat pikiran ini menguasai kita, tidak kita kuasai, maka kita langsung berubah menjadi rahwana. Makanya cerita Rahwana. Apa itu Rahwana? Dia yang mencuri Dewi Sinta. Siapa Sinta? Sinta itu kesadaran. Siapa Rama? Rama itu diri kita. Rama ini kehilangan Sinta dicuri oleh Rahwana. Banyak manusia yang kehilangan kesadaran.
Karena apa? Dicuri oleh diri palsunya. Makanya Rahwana disebut si dasa muka, si banyak wajah. Makanya lihat ya, orang yang dikendalikan oleh pikiran hidupnya. Banyak wajahnya. Munafik. Berpura-pura bahagia padahal hancur. Hanya ingin validasi dari orang lain. Dia menipu dirinya sendiri. Berpura-pura jadi orang beriman. Padahal dia tidak tahu apa-apa tentang yang dia imani. Dia hanya mengimani angan-angan kosongnya sendiri. Yang diciptakan oleh pikiran palsunya. Tidak realistis. Kan iman itu harus realistis Bapak Ibu. Iman itu meyakini yang belum terlihat. Sampai kita bisa melihat yang kita yakini. Sampai sini mengerti? Jadi siapa yang menjanjikan kemiskinan? Siapa yang menyuruh kamu berbuat kejahatan? Ya siapa? Setan. Siapa? Nah itu yang benar. Kalau nggak ditanya begitu kita nggak ngerti-ngerti. Selalu pihak lain. Seolah-olah kemiskinan dari pihak lain. Seolah-olah kejahatan dari pihak lain. Karena orang yang berbuat jahat, aduh, saya tadi tergoda oleh setan. Kan sebenarnya bukan tergoda oleh setan. Kesadarannya hilang. Si Rama ini kehilangan Sinta. Dirayu oleh penguasa negeri Alengka yang bernama Sidasamuka Rahwana. Makanya yang bisa mengembalikan Dewi Sinta ke Rama cuma satu. Hanoman. Maka dibuatkan jembatan oleh Hanoman untuk menjemput Sinta. Dalam tradisi Islam, jembatan itulah yang disebut dengan Shirotol Mustaqim. Jalan yang lurus. Dan Hanoman itu simbolisasi dari orang yang bisa membebaskan kita dari diri palsu itu. Sehingga kita menemukan kesadaran, menemukan diri sejati kita. Itu yang disebut dengan para guru-guru suci. Orang yang berkesadaran. Kalian pergi ke Bali, nonton tari kecak, cerita Ramayana, pulang dari sana ditanya, nonton apa di sana? Tari kecak. Apa ceritanya? Cuman makan, tidur gitu aja. Kesadarannya tidak berubah. Karena tidak ada rasa untuk ingin tahu. Padahal kalau kita mau tari kecak kan dikasih brosur tuh. Dibaca enggak sama kalian? Dibaca apa tidak? Nah itu. Rasa ingin tahunya tidak ada. Ini cerita apa sih sebetulnya? Enggak tahu. Tapi sekarang jelas ya? Makin jelas? Oke. Wallahu ya'idukum magfirah. Beda dengan Allah. Kalau yang dijanjikan Allah itu adalah ampunan. Yang kedua, yang dijanjikan oleh Allah itu adalah fadlan. Wa fadlan. Fadlan itu adalah karunia. Fadlan itu adalah keutamaan. Fadlan itu kekuatan positif. Yang dijanjikan oleh Allah itu adalah pertama adalah ampunan. Nih saya kasih tahu. Kenapa orang-orang yang bergerak di spiritual sering bilang kalau kamu melakukan kesalahan cukup menjadi pelajaran tetapi jangan terlalu dalam kamu merasa bersalah. Karena kamu tidak bisa didefinisikan oleh apa yang kamu lakukan. Kalau kamu hari ini punya tekad yang kuat, itu definisi tentang kamu. Kalau hari ini kamu ingin berubah, itu definisi tentang kamu. Banyak orang yang datang pada saya. Ayah mohon dibimbing, saya ingin kenal jati diri. Apakah Allah akan mengampuni segala dosa-dosa saya? Sebegitu banyak dosa-dosa saya. Pertanyaan saya malah saya balikan. Kamu masih ragu sama Allah yang Maha Pengampun. Sedangkan di Quran Allah berulang-ulang mengatakan, sesungguhnya aku tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi aku akan mengampunkan dosa apapun yang selain syirik itu bagi siapa yang aku kehendaki. Masih ragu?
Itu karena kita dijebak angan-angan kosong. Belajarnya tidak realistis. Jadi yang dijanjikan setan apa Bapak Ibu? Ulangi. Dan kemiskinan dan kejahatan. Yang dijanjikan Allah apa? Ampunan dan keutamaan. Hebat ya. Apa yang namanya fadlan? Perhatikan saya. Satu-satunya golongan umat di semesta ini yang dijanjikan fadlan, keutamaan di Quran. Hanya satu golongan. Nama golongan itu adalah Bani Israel. Nah, di Quran ada kata-kata begini. Ya Bani Israel, uzkuru nikmati Allah alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Ingat ya Bapak Ibu. Ini Quran. Hai Bani Israel, terjemahkan. Hai orang-orang yang berjalan menuju Tuhan, itu terjemahannya. Ingatlah akan nikmat yang sudah aku berikan kepadamu. Dan aku berikan kamu fadlan, keutamaan dibandingkan umat yang lain. Bani Israel itu adalah siapa saja. Mereka yang mau berjalan bersama Tuhan. Yang mau berjalan menuju Tuhan. Masuk akal gak kalau diunggulkan? Mau gak Bapak Ibu jadi Bani Israel? Iya. Tetapi kita kan begitu dengar kata Israel, pikiran kita jadi kemana-mana. Padahal yang dimaksud oleh kebanyakan orang tentang Israel dengan yang di Quran itu berbeda. Cuman kita tidak mau menyimaknya. Cuma ngikutin pikiran orang. Angan-angan kosong lagi. Ulangi Bapak Ibu. Yang dijanjikan setan apa? Dan yang dijanjikan Allah apa? Dan kata siapa? Awas, bukan kata saya. Kata Quran, surat apa? Ayat berapa? Nah, gitu. Jangan, ada di Quran, ada di Quran. Disuruh menyebutkan, gak ngerti. Itu hatam namanya. Kalau bisa menunjukkan ayatnya, apalagi bisa membacakan suratnya, apalagi bisa menjelaskan artinya, tuh. Dan yang lebih hebat lagi, terapkan Bapak Ibu di sini. Sekarang kita punya keinginan, oh ternyata kemiskinan itu berasal dari setan. Kejahatan berasal dari, berarti yang sebaliknya berasal dari Allah. Jadi kalau kita benar-benar mengimani Allah, Al-Ghani yang maha kaya, kan harusnya tidak miskin. Al-Wasi yang maha luas, harusnya kan tidak sempit. Betul apa tidak? Sekarang ada koreksi gak sama Bapak Ibu? Jangan-jangan Allah yang saya imani hanya angan-angan kosong, ciptaan dari pikiran saya sendiri, bukan Allah yang maha benar. Yuk silahkan koreksi.